berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Hari yang Kau jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang penuh dengan kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Mari Roh Kudus ajari setiap kami untuk kami juga boleh belajar sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus, biar Engkau yang menterjemahkan, memberikan roh pengertian, pewahyuan untuk setiap kami. Kami bersyukur dan biarlah kami tetap terus meresponi akan setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya semua yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar hari ini dari Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biar ini menjadi satu kerinduan setiap kita. Bagaimana kita ini meresponi panggilan yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara dan saya. Bukan cuma terima minyak, tapi kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita ya saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bisa kendor, bisa ya saudara. Karena manusia ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi ketika kita terus mau menyemangati hidup kita ya saudara. Karena ada roh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Biar Roh Kudus itu yang mengerjakannya. Bukan dengan kekuatan kita. Karena saya percaya kesanggupan itu adalah pekerjaan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ingatkan saudara dan saya kepada setiap kita masing-masing. Ayo, jangan kita kasih kendor. Tapi biarlah roh saudara dan saya itu terus menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan ya saudara. Biar ini menjadi satu kerinduan setiap kita. Karena kita punya gelora cinta. Untuk kita terus belajar dan belajar mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kamu dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Belajar dan belajar saudara dan saya, untuk kita juga mau meresponi bagaimana saudara dan saya itu belajar dan belajar mengasihi Tuhan. Biarlah gelora cinta yang ada di dalam hidup saudara dan saya akan terus membawa kita meresponi panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Kita harus fokus dengan panggilan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Di 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang. Artinya prajurit itu sedang melakukan tugasnya. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya ketika seorang prajurit itu sedang berjuang, melakukan bagiannya, dia harus fokus dengan panggilan yang sudah ditetapkan. Dia harus mendengar aba-aba apa yang komandannya perintahkan. Dia harus tetap siap siaga dalam segala keadaan ketika dia harus maju untuk berperang ya saudara. Seorang prajurit harus diperlengkapi dengan segala perlengkapan senjata yang harus dia bawa. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita fokus dengan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan dalam saudara dan saya, kita juga harus punya perlengkapan senjata Allah. Kita bisa tahu baca di dalam Efesus ya saudara, perlengkapan senjata Allah. Biar itu melengkapi ketika saudara dan saya itu sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kita harus tetap siaga, kita tetap berjaga-jaga
dengan berdoa dan berjaga-jaga, itu Alkitab katakan ya saudara. Untuk kita itu fokus dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi perintah komandan kita. Karena ketika kita tidak siap siaga, maka akan kelewat setiap momen yang Tuhan sediakan. Prajurit itu juga mungkin bisa ketinggalan. Mungkin dia harus lari kemana tempat yang harus dituju. Tetapi ketika dia tidak mendengar apa yang diperintahkan tuh komandannya, dia ketinggalan. Jangan sampai saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang tertinggal dengan setiap panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Biar kita belajar hari ini ya saudara. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kita tidak ribut dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Mungkin kita, ini nggak bisa. Tapi percayalah, kesanggupan itu dari Tuhan. Saudara, saya itu ngalami dengan banyaknya pekerjaan, tugas yang harus saya kerjakan, ya saudara. Bukannya saya mengeluh dengan segala apa yang ditugaskan ini gimana gitu ya. Packingan segini banyaknya harus dikerjakan, enggak. Tapi saya harus memaksakan hidup saya untuk saya itu bisa menggenapkan apa yang menjadi bagian saya itu harus kerjakan setiap hari. Setiap hari, nanti kalau sudah sore gitu ya saudara, wah haleluya. Kejar tayang, cepet, pokoknya cepet dikerjakan dengan cepat. Supaya apa? Supaya paketnya cepat dikirim. Itu memaksakan diri ya saudara. Kalau mau tunggu besok, kayaknya sayang. Satu hari nanti terlewat ya saudara. Tapi biarlah dikerjakan. Itu bagian saya untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Ada gelora cinta yang Tuhan berikan buat saya. Kesanggupan itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi sekali lagi pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah kita mau meresponi apa yang menjadi panggilan kita? Apa iyanya aja gitu ya saudara. Tapi tidak dikerjakan. Biarlah kita mengerjakan dengan penuh gelora cinta. Karena saudara dan saya belajar bagaimana membuat Tuhan tersenyum. Dengan apapun yang menjadi bagian kita kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Mungkin tidak ada yang bisa mengerjakan seperti saya. Tapi saudara dan saya itu ada bagian-bagian yang disediakan Tuhan ya saudara. Bukan yang mungkin spektakuler yang harus saudara kerjakan. Tetapi sebagian kecil pun itu adalah andil untuk kita fokus dengan panggilan yang Tuhan tetapkan. Saya bisanya cuma berdoa. Ya gak apa-apa, berdoa. Lakukan dengan setia ya saudara. Itu bagian yang Tuhan sudah tetapkan. Gak usah kepengen yang lain. Saya kepengen seperti itu, pemimpin pujian Nova ada di sini. Nanti orang streaming bisa tahu itu pemimpin pujian dari Eklesia Gracia. Enggak usah ya saudara. Kita itu ada jatahnya masing-masing. Dan semua akan Tuhan perhitungkan. Lakukan saja bagian kita dengan setia ya saudara. Kita tidak mau kehilangan setiap jatah yang menjadi bagian kita ya saudara. Ayo sama-sama kita kerjakan. Kita kerjakan dengan segenap hati karena kita tahu kita dapat upahnya itu dari Tuhan ya saudara. Kita tidak usah memusingkan diri kita sendiri dengan soal penghidupannya. Itu nanti gimana ini, nanti bagaimana itu. Manusia itu penuh dengan segala kebutuhan ya saudara, percayalah. Bukan saudara saja yang butuh ini butuh itu, sama saudara, saya juga butuh ini butuh itu. Tapi biarlah kita fokus dengan panggilan Tuhan. Kita selesaikan destiny yang Tuhan tetapkan. Kita kejar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang sudah jauh-jauh hari Tuhan sediakan ya saudara. Oleh sebab itu kita perlu, gelora cinta akan Tuhan terus kita semakin menyala. Kita harus butuh orang-orang yang membangun kita ya saudara. Jangan gak usah sibuk-sibuk
udah jadi jemaat yang biasa-biasa aja supaya aman, tidak ada gesekan. Udahlah begini-begini aja nyaman menjadi jemaat biasa. Jangan ya saudara, apa yang kita kerjakan ayo kerjakan. Ada gesekan enggak apa-apa, membuat kita tambah kinclong ya saudara. Kita terus bergerak dan bergerak untuk menuntaskan apa yang menjadi destiny kita seperti yang Tuhan mau. Fokus dengan panggilan saudara dan saya. Kerjakan sebagai pendoa, ya kerjakan dengan setia ya saudara. Sebagai orang yang ada di taman, kerjakan dengan setia. Saudara yang ada di dapur, panas mungkin ya saudara. Wah haleluya, kalau di dapur itu panas. Sudah keringetan ya saudara, berisik, ribut dengan kompor, dengan api yang begitu nyala banyak ya saudara. Membuat kita itu kadang-kadang tegang di dapur itu ya saudara. Jadi kadang-kadang bisa membuat emosi tinggi, tapi kita ingat kita lakukan semua untuk Tuhan ya saudara. Panas, betul panas, itu sudah jatahnya orang Glorious Kitchen ya saudara. Tidak ada dapur yang adem kecuali dapur di rumah ya saudara. Tapi kalau buat makan banyak ribuan orang, ya percayalah dikerjakan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, semua juga untuk Tuhan. Amin ya saudara. Roma 12 ayat 1 mengingatkan saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Biar setiap kita ini meresponi firman ini, iya saya ini mau jadi persembahan yang hidup buat Tuhan, yang kudus dan yang berkenan. Dan menjadi satu ibadah, satu persembahan kita kepada Tuhan yang boleh membuat Tuhan itu tersenyum buat saudara dan saya. Kita lakukan bagian kita ya saudara. Kita kerjakan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita seperti untuk Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan ya saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang akan memperhitungkan. Apapun yang bisa kita kerjakan dengan segenap hidup kita, dengan apa yang bisa kita kerjakan menjadi satu persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai satu persembahan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ya saudara, itu ketika saudara dan saya fokus dengan panggilan yang Tuhan tetapkan. Yang kedua itu kita kerjakan panggilan kita dengan kuat ya saudara. Di dalam Yoel 2 ayat 7 dan 8. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Seperti pahlawan mereka berlari, jadi enggak ada yang santai ya saudara. Orang yang mau menggenapkan setiap panggilan Tuhan itu enggak ada yang santai, enggak ada yang nyaman, enggak ada yang kepengennya untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi harus fokus dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Mereka berlari, artinya ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita kerjakan, kita kejar, kita lakukan mungkin dengan banyak keluar tenaga. Ya saudara, orang berlari itu ya keringatan, penuh dengan energi yang keluar ya saudara. Ya itu bagian saudara dan saya. Kalau kita juga mau disebut seperti pahlawannya Tuhan ya saudara. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Bayangkan naik tembok, aduh gak bisa naik tembok tinggi ya saudara. Itulah ketika saudara dan saya, ketika enggak bisa kita mengandalkan Tuhan. Ketika saya tidak sanggup, iya ini kesanggupan saya itu pekerjaan Allah. Saya sangat menyadari ketika saya bisa itu juga karena Tuhan. Karena ada roh Tuhan yang memampukan saya ya saudara. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Artinya kita harus kerjakan panggilan kita. Kita
harus fokus dengan setiap panggilan yang Tuhan tetapkan. Kita berjalan terus, artinya tidak berhenti, tidak stop di jalan. Istirahat dulu, nggak usah capek-capek, nanti lagi dikerjakan. Jangan, ya saudara. Berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Artinya kita harus tuntaskan apa yang menjadi panggilan kita untuk kita boleh menyelesaikan semuanya di hadapan Tuhan. Ayat ke-8. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka tidak berdesak-desakan, artinya kita juga harus disiplin ya saudara. Disiplin dengan Tuhan. Tidak berdesak-desakan, kita juga harus punya aturan. Aturannya Tuhan, bukan aturannya kita. Apa yang ada di firman, kita lakukan bagian kita. Kita responi setiap firman Tuhan. Untuk kita itu boleh terus berjalan masing-masing di jalannya. Di jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biar kita terus berjalan di dalam kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan pengertian buat saudara dan saya. Jangan menyimpang, tetapi kita terus berjalan masing-masing di jalan yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu seperti yang ada di firman Tuhan. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Tombak artinya ketajaman ya saudara. Kita minta ketajaman, kita minta terus kepekaan yang dari Tuhan. Bagaimana ini Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Seringkali saya bilang begitu ya saudara. Buat diri saya sendiri, aduh Tuhan tolong saya. Ini gimana, jawabnya apa, bagaimana mengerjakannya. Itu nanti Roh Kudus itu ngajarin ya saudara. Ngajarin dan ngajarin. Sehingga oh iya. Iya betul ketika mengandalkan Tuhan, iya betul hebat ini Tuhan tuh. Enggak pernah kepikir, enggak pernah kebayang ya saudara untuk mengerjakan ini gimana ini. Kadang-kadang ketawa sendiri ya saudara-saudara. Ini orang cuma ngasih jalan, enggak ada kotanya, enggak ada namanya. Haleluya ya saudara. Itu beberapa, tidak semua, tapi semua pintar-pintar sudah biasa, mungkin pelanggan tetap sudah tahu nama ini semua komplit. Kenapa tidak komplit? Saya tidak kerjakan. Nanti kalau sudah Bu paketnya belum datang, nah itu karena alamatnya tidak lengkap. Jadi sebelum dikirim lengkap dulu, mungkin orangnya sudah sok kenal sama saya ya, sudah tahu nama dia. Ya saya enggak catat nama orang-orang ya saudara, enggak catat nomor semua. Percayalah nomor semua enggak ada. Dulu yang pertama itu dicatat, dimasukin kontak. Sekarang enggak. Nanti penuh ya saudara. Juga namanya kan macam-macam. Linda kan macam-macam. Ada Linda Semarang, Linda Bandung, Linda Jakarta, macam-macam. Linda yang mana gitu kan, kadang-kadang orangnya namanya Linda saja. Ya itu ya saudara. Jadi kalau kasih alamat ya komplit gitu ya saudara. Supaya paketnya tuh enggak nyasar. Nanti kalau sudah nyasar, saya juga yang susah ya saudara. Telepon sana, telepon sini. Supaya itu paketnya cepat-cepat datang. Bukan yang nerima saja, saya juga kepengen paketnya cepat datang supaya saudara menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan. Ya saudara, itulah kita perlu mengasah diri. Ayo tambah pinter, saya juga kepengen ya saudara. Nanti kalau udah tugas, aduh Tuhan mau ngomong apa gitu ya. Kalau orang lain lihat-lihat, pintar-pintar tuh firman Tuhannya itu iya bener iya gitu ya. Yes Tuhan iya.
Nih kalau udah mau tugas ya haleluya ya saudara. Doanya tambah kenceng, tambah berdoa Tuhan tolong Tuhan. Itu yang saya lakukan. Supaya apa? Kita juga belajar dan belajar. Kalau kita bisa, itu bukan kita, tapi kuasa Tuhan. Gelora api cinta Tuhan yang memampukan saudara dan saya menggenapkan setiap panggilan yang Tuhan tetapkan ya saudara. Ayo kita fokus dengan panggilan. Yang kedua, kita kerjakan panggilan itu yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mungkin tidak sama, semuanya tidak sama. Ada yang ibu jari, ada yang telunjuk, ada yang jari manis, ada yang kelingking. Tapi semuanya menggenapkan setiap rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah kita menjadi pasukannya Tuhan yang penuh dengan gelora api cinta Tuhan, menuntaskan apa yang Tuhan mau ya saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga 13. 1 Yohanes 4 ayat 13 dikatakan, oleh karena Allah sudah memberikan kepada kita rohnya. Jadi Tuhan Allah sudah memberikan Roh Kudusnya, maka kita tahu bahwa kita hidup bersatu dengan Allah dan Allah hidup bersatu dengan kita. Jadi kita ini tidak pernah sendiri ya saudara. Ada Roh Allah yang sudah hidup bersatu di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini melakukannya bukan dengan kepintaran, kekuatan, hikmat manusia. Tapi biar kita libatkan keberadaan Roh Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Untuk bersama-sama menuntaskan apa yang menjadi kehendak dan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Saya mengalami ini ya saudara, kalau bukan Roh Allah yang tolong saya, enggak bisa. Betul, seringkali saya ngomong ini enggak bisa. Karena saya tahu kemampuan saya terbatas, kekuatan saya terbatas ya saudara. Tapi kalau saya bisa, itu karena Roh Tuhan yang mengerjakannya. Biar kita libatkan, ayo Roh Kudus tolong saya, ayo Roh Kudus ini bagaimana caranya, ayo Roh Kudus buat jalan apa yang saya harus kerjakan, ayo Roh Kudus beritahu jalan-jalanmu. Itu ya saudara, terus berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus kalau bukan itu dari Tuhan, tutup semuanya, tutup dalam nama Yesus. Terus Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memberikan aba-aba gitu ya saudara, memberikan perintah selangkah demi selangkah untuk kita kerjakan dan menuntaskan setiap panggilan saudara dan saya. Yang ketiga, ketika kita meresponi setiap panggilan adalah dilihat dari hidup kita adalah buahnya. Bagaimana hidup saudara dan saya berbuah lewat setiap panggilan yang Tuhan tetapkan. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya kita harus semakin hidup melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita ya saudara. Yaitu lewat apa? Persekutuan kita dengan Tuhan. Lewat kita berdoa, lewat kita membaca firman, lewat kita berdialog dengan Roh Kudus. Supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kamu. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu saudara dan saya tidak berbuah jikalau saudara dan saya tidak tinggal di dalam Tuhan ya saudara. Supaya diingat-ingat, kita harus menjadi ranting yang terus melekat kepada pokok anggur yang benar. Sehingga ranting itu akan berbuah. Karena apa?
makanan, mendapatkan vitamin dari pohon yang benar, yaitu firman Tuhan. Pokok anggur yang benar ada di dalam firman. Sehingga firman Tuhan itu menjadi makanan, menjadi vitamin, menjadi kekuatan untuk kita semakin hari semakin berbuah. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bukan cuma berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus mengakui tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mari saudara, ketika kita meresponi setiap panggilan yang Tuhan sudah tetapkan, kita harus fokus dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus kerjakan dengan segenap hati kita setiap panggilan yang Tuhan sudah sediakan. Dan lewat semuanya kita bisa menghasilkan buah. Karena buah itulah yang bisa dinikmati banyak orang. Buahnya manis, buahnya masam, atau tidak berbuah. Orang yang lain yang lihat setiap panggilan yang kita kerjakan. Ayo saudara dan saya terus punya gelora api cinta Tuhan untuk kita ini menuntaskan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita harus menjadi seorang yang punya keintiman dengan Tuhan. Karena dengan keintiman gelora cinta itu kita akan semakin menyala ya saudara. Tanpa keintiman enggak bisa ya saudara. Cuma tahu iya Tuhan ada di dalam saya di dalam Tuhan. Tapi tidak punya firman, tidak punya keintiman dengan Tuhan juga. Lama-lama apinya bisa padam ya saudara. Kita perlu dengan orang-orang yang juga membangun, dengan teman-teman yang terus mensupport, bergaul dengan orang-orang yang punya terus gelora cinta yang semakin menyala. Lama-lama kita ketularan ya saudara. Jangan ketularan dengan orang yang adem ayem, rugi besar ya saudara. Tapi kita harus menempel dengan orang-orang yang iya kerjakan terus. Capek enggak? Ya capek. Kalau menurut kekuatan kita pasti capek karena kita ini masih tubuh dan daging ya saudara. Tapi roh kita tidak akan pernah capek karena belajar kita terus. Biar Tuhan Roh Kudus yang mampukan. Roh Kudus membuat saya ini terus bergelora dengan Engkau Tuhan, menuntaskan apa yang Tuhan mau. Biar kebenaran firman pagi hari ini yuk sama-sama kita lakukan bagian kita karena kita cinta sama Tuhan. Membuat Tuhan bisa tersenyum dengan apapun yang bisa saudara dan saya kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, coba ditayangkan tadi yang ada apa itu? Ada tunggunya, ada apinya tadi. Nah, ini ya. Saudara, kalau saudara lihat akan hal ini, saya teringat akan beberapa waktu yang lalu kami ini nginep di satu villa di Dieng ya. Dieng itu daerah Temanggung sana lagi. Waktu kemarin ini saya pelayanan di sana, berangkat hari Jumat malam kita tidur di satu villa yang di Dieng. Nah, malam-malam kita itu disediakan api unggun kayak begini ya. Lalu api ini pertama kali besar sekali, saudara. Tapi lama-lama mulai redup. Karena apa? Karena tidak ditambah kayunya. Ya. Jadi kita harus begitu sudah mulai redup, saya bilang, ini ditambah kayu. Jadi anak-anak pada tambahin kayu lagi itu lihat saudara. Lalu apinya nyala lagi. Ya. Kenapa harus ditambah kayu? Sedangkan itu kayu sudah ada, kayunya sudah habis. Nah, harus ditambah lagi supaya apinya itu tetap membakar, akan ada kayu. Jadi ada kayu, ada api. Itu yang membuat ada kerjasama antara api dan kayu.
ya. Nah, saudara tahu kayu itu lambang apa? Lambang hidup kita. Firman Tuhan katakan seperti Nebukadnezar diumpamakan sebagai pohon kayu, ya. Saudara dan saya itu kayu, ya. Kayu yang siap buat dibakar. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Nah, api ini lambang Roh Kudus. Kayu tidak akan dapat menyala tanpa api. Saudara dan saya hidupnya tidak mungkin bisa on fire kalau saudara dan saya tidak dipenuhi Roh Kudus. Firman Tuhan tadi katakan, hendaklah engkau dalam Yohanes 5 tadi 15 ayat 5 dikatakan, jangan sampai kita tidak nempel pada pokok anggur supaya kita bisa berbuah lebat. Jadi dengan cara kita minta Roh Kudus terus membakar, Tuhan Roh Kudus bakar hidupku, ya, seperti api membakar akan kayu. Supaya apa? Kalian on fire sampai kita ketemu Tuhan di surga. Amin. Mau nggak on fire terus? Ya, siapkan hati, sebentar sore kita mendengar akan apa yang Tuhan mau. Terus on fire, terus on fire. Jangan bosan-bosan di dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau bicara tentang on fire, buat kami mengerti Tuhan. Kami kayu yang siap mau dibakar supaya bisa menyala, bisa menghangatkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus, supaya kami dapat berbuah lebat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pujian dan penyembahan. Siapkan hati kami pada hari ini ya Tuhan, karena hari ini kami akan masuk di dalam ibadah raya sebentar sore. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, urapi kami setiap jemaat-Mu, untuk kami menyambut setiap firman yang akan disampaikan oleh Bapak Daud Tony. Engkau berkati perjalanannya sampai di Sion dengan tidak kurang suatu pun apa. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Kau sungguh baik. Kami mau menyerahkan ibadah kami sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhir Engkau yang akan memprotek semuanya. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk keamanan Tuhan dari bangsa dan negara kami ini. Kami tahu saat-saat ini pemerintah kami sedang menata Tuhan, menata kembali akan apa yang dinamakan semua struktur pemerintah, dari MPR, DPR Tuhan, semua menteri-menteri yang diangkat, ada yang diangkat kembali, ada yang pensiun dan diganti. Kami juga berdoa untuk semua angkatan darat, laut dan udara. Engkau yang akan menolong ya Tuhan, untuk benar-benar semua berjalan seperti yang Engkau mau. Berikan hikmat marifat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang baru ini. Biarlah Engkau yang akan terus memimpin Tuhan, sampai 5 tahun ke depan semua berjalan dengan baik. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk beberapa daripada orang-orang yang saat-saat ini yang hatinya sedang terluka, untuk pejabat-pejabat maupun petinggi-petinggi yang ada di negara kami ini, yang saat ini dilanda oleh kekecewaan, dilanda oleh segala sesuatu ketidakpuasan. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan,
Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang menenteramkan, Engkau yang memberikan sesuatu yang baru dengan pandangan yang baru Tuhan. Semua yang dilakukan hanya untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Tuhan, kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu akan keadaan politik daripada bangsa ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa saat ini untuk persaingan yang saat ini ada dengan adanya Pelkada Tuhan. Pelkada diadakan Tuhan Yesus di 38 provinsi. Kami hanya minta anugerah-Mu turun. Engkau sendiri yang akan terus beracara karena akan diadakan bulan depan ini Tuhan. Mohon keamanan di setiap provinsi. Demikian juga yang terjadi di kota ini. Kami mohon Kau yang akan menentukan seorang wali kota dan wakil wali kota buat kota ini Tuhan. Supaya kota ini menjadi kota yang semarak. Kota ini menjadi kota Sion. Kota yang penuh kemuliaan. Baik jasmani maupun rohani. Kami sungguh menyerahkan kota ini ke dalam tangan-Mu. Biar Kau pilihkan akan seorang yang memimpin kota ini, yang cinta akan kota ini, yang mau berkorban buat kota ini, dan tidak mementingkan diri sendiri Tuhan, tetapi mementingkan akan kota yang dipimpinnya demi kemajuan Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, beri pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk keadaan cuaca, jikalau boleh dan sudah waktunya Tuhan, turunkan hujan pada waktunya. Kami percaya anugerah-Mu besar atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Engkau yang akan mengatur keadaan cuaca, Engkau yang mengatur keadaan apa yang bakal terjadi tentang megatrust. Tuhan, kami berdoa, apapun yang Kau nyatakan harus terjadi Tuhan. Buat secara minimal. Jikalau boleh Tuhan, jangan terjadi pada tahun ini ya Tuhan. Supaya anak-anak-Mu pada bulan-bulan yang akan datang, terutama pada Natal, mereka boleh dengan sukacita Tuhan mengakhiri tahun ini bersama dengan Engkau. Seperti deklarasi kami, bahwa Engkau akan memberkati kami sepanjang tahun 2024. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami menghimbau kepadamu ya Tuhan, Engkau yang akan tolong akan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Dan saat ini kami minta kekuatan, kesehatan yang daripadamu. Kau berikan kepada kami kekuatan, Kau berikan kepada kami kesehatan, Engkau berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Engkaulah yang akan memberi kekuatan, kesembuhan Tuhan dari segala sakit penyakit kami. Tidak ada sakit penyakit yang berani mendekati akan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, siapkan hati kami. Kami mau masuk dalam pengurapan. Mari saudara bangkit berdiri, kita masuk dalam pengurapan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Dalam pengurapan dan pengkafaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Mata kami pun kami urapi. Telinga kami pun kami urapi Tuhan. Bibir, mulut kami Tuhan dan hati kami. Terus Tuhan, Engkau yang akan mengcover, Engkau yang akan melindungi dan berdaulat atas hidup kami. Semua sakit penyakit kami, kelemahan kami Kau hancurkan ya Tuhan. Berkati tangan kami,
Berkati kaki kami. Kami olesi dengan minyak kaki kami dan tangan kami ya Tuhan. Biarlah pada hari ini kami berjalan pas seperti yang Engkau mau. Kami melakukan semua pekerjaan kami bersamamu Tuhan. Dan kami siap menerima semua berkat yang Engkau sediakan buat kami. Yang menjadi jatah kami tidak akan kececer. Kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.